ada sedikit yang perlu Pak Hussein pahami. Mungkin ini sudah terbiasa, tapi saya hanya mengingatkan. Jadi sebagai seorang driver kita harus menjaga keselamatan dan kesehatan kerja selama kita dalam perjalanan ya, baik dari mulai saat berangkat sampai ke tujuan dan balik lagi. Jadi teman-teman wajib driver pahami ya. Jadi ada langkah atau untuk safety driving lah ya, safety driving. Jadi ada 5 langkah dasar dalam defensive driving. Defensive driving itu pertahanan dalam berkendara. Pak Hussein sudah paham belum? Salah satunya apa aja yang harus diperhatikan supaya driver selamat? Apa aja? Nanti saya bantu jelaskan. Oh, ya. Yang utama kesehatan menjaga, sama perhatikan sekitar kecepatan, medan jalan. Terus Dan kondisi kendaraan itu sudah dicek. Terus lagi sudah itu aja. Baik, nggak salah, hal tersebut tidak salah. Yang pertama dalam safety driving itu ada 5 langkah dasar ya, ada 5 langkah dasar dalam defensive driving. Defensive driving pada saat kita membawa kendaraan ya. Dari 5 itu yang pertama, pahami dinamika kendaraan. Dinamika kendaraan itu Mas Hussein baru mendapatkan kendaraan nih, kan belum tahu bahwa bodinya itu lebarnya sebesar apa, selebar apa, terus remnya bagaimana, gasnya bagaimana, dan lain sebagainya. Jadi kendaraan ini kalau di rem ini belok kiri, belok kanan, atau stabil. Nah, jadi itu perlu dipahami ya. Pahami yang pertama. Selain dari persiapan, tahap persiapan ya pada saat mau berangkat, ini pada saat kita sudah di perjalanan ya. Yang pertama, pahami dinamika kendaraan, itu wajib untuk mengantisipasi kecelakaan kerja yang ditimbulkan oleh diri kita atau ditimbulkan oleh orang lain gitu kan ya. Nah, pertama pahami dinamika kendaraan. Yang kedua, jaga jarak aman ya. Jarak aman kita harus dijaga karena itu penting. Ketika terjadi case, kejadian, kita bisa antisipasi. Kalau terlalu dekat, rem kita bagaimana, mampu apa tidak. Nah ya, itu yang perlu dipahami dinamika kendaraan kita. Ketika kecepatan segini, rem kita mampu enggak. Nah, sehingga harus kita jarak aman. Jarak aman kita itu maksimal itu 4 detik. Jadi 4 detik bagaimana caranya supaya tidak tabrakan. Terlalu jauh masalah, terlalu dekat masalah. Nah, oleh karena itu ketika hitungannya 4 detik bisa selamat seperti apa? Sehingga kurang lebih jarak misalkan 3 meter atau berapa ya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, waspadai area sekitar. Terkadang bawa truk berbeda dengan bawa mobil pribadi. Nah, bawa mobil pribadi pun tetap harus diwaspadai lingkungan sekitar, kiri kanan, karena ada daerah-daerah yang tidak bisa terlihat yang disebut dengan daerah area blind spot ya. Area yang dimana kita sebagai driver tidak bisa melihat kondisi fisiknya. Tahu-tahu ada motor nyelenong ya, lonong nyusul dari kiri atau dari kanan. Kadang kalau tiba-tiba udah ada di depan ya, kan gitu. Nah, kadang tidak kelihatan. Yang kelima ya, hindari distraksi dan pahami marka. Jadi jangan sampai terjadi kecelakaan, tabrakan dan sebagainya ya. Terakhir itu pahami dengan marka jalan. Kita sebagai driver wajib paham marka yang ada di jalan, apalagi kita sudah punya SIM. Itu dengan SIM tembakan ya. Jadi marka jalan kita harus pada saat kita masuk ke jalur sempit, jembatan, kita harus bagaimana. Nah, nyalakan lampu
lampu hajatnya, kan gitu. Ketika dalam tanjakan harus bagaimana, ketika rambu-rambunya, oh ini apa bisa 2 arah atau 1 arah, kita harus paham, ya pahami makanya. Jadi ada 5 langkah dasar dalam defensive driving. Yang pertama apa? Pahami dinamika kendaraan. Yang kedua, jaga jarak aman. Yang ketiga, waspadai area sekitar. Ya. Yang keempat, waspadai blind spot, daerah yang tidak bisa dilihat. Yang kelima, hindari distraksi dan pahami marka. Seperti itu. Itu di 5 langkah dalam defensive driving. Nah, sebelumnya ada dalam tahap persiapan. Nah, ada kalau kita singkat itu adalah balok. Balok, BALOK. B-nya itu apa? Bodi dan ban. Lihat bodinya seperti apa, awalnya ada gesekan atau tidak, bekas coretan, goresan atau apa. Terus bannya, dalam artian tekanan bannya harus dicek sebelum berangkat. Yang kedua, setelah B itu A. A itu air, kondisi airnya seperti apa, baik itu untuk wipernya kan, terus kondisi air untuk radiator atau air-air yang lainnya itu dipersiapkan. Yang ketiga L. L itu adalah listrik, kelistrikannya, lampu-lampu, lampu utama, lampu kota kan gitu, lampu jauh, lampu dekat ya, lampu sennya seperti apa, lampu depan, lampu belakang bagaimana, terus lampu-lampu yang menyertai, biasanya suka ada tambahan lampu yang di atas. Nah itu jalan apa tidak, itu kan hidup apa tidak, itu diperhatikan dari kelistrikan. Yang keempat itu adalah O, balok. O itu oli. Oli itu seperti apa? Olinya masih bagus, suka ada ya indikatornya kapan harus ganti kan gitu. Nah, kurang lebih di sini 10.000 kilometer ya baru bisa ganti. Yang keempat adalah kelengkapan dan kertas. Jadi kelengkapan itu dari STNK, terus surat kirnya seperti apa, terus ada barcode untuk isi BBM, terus buku catatan, ballpoint dan lain sebagainya, itu harus dipersiapkan. Ya. Satu adalah 5 langkah dalam defensive driving, yang kedua adalah balok, yang ketiga adalah 5R. 5R ini sama, ada 5R, ada 5S. Nah, kan kalau di Jepang ada Seigen, Seiko dan lain sebagainya kan gitu. Itu dalam tahapan untuk keselamatan dan kesehatan kerja. Terus untuk perbaikan secara berkelanjutan ya. Jadi ada 5R. Yang pertama adalah ringkas, yang kedua rapi, yang ketiga resik, yang keempat rawat, yang kelima rajin. Jadi mobil itu harus tetap bersih, harus kita rawat biar nyaman kan gitu. Harus rapi, kondisi di dalamnya itu harus rapi, nyimpen STNK di mana, bukunya di mana, pokoknya itu harus benar-benar rapi, bersih gitu kan, harus diringkesi lah kan gitu ya. Yang mana yang perlu dibuang, mana yang perlu disimpan, kalau disimpan penataannya harus di mana, jangan sampai berceceran. Jika ada oli berceceran kotor kemana-mana, kondisi bau ya, itu harus diperhatikan. Apalagi untuk tahapan awal, nanti kita tinggal tes drive dan selanjutnya paling itu aja. Ada yang ditanya?